Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amudilana Fajri dengan NIM 2101008 dari kelompok 10 pada mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi. Dan berikut ini adalah teman-teman saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Dita Rahayu dengan NIM 2102265. Halo, nama saya Yang Fatmawati Handayani dengan NIM 2102136. Perkenalkan, nama saya Narinaya dengan NIM 2104863. Nah, itu dia tadi teman-teman saya dari kelompok 10. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai produk yang telah kami buat. Produk ini merupakan solusi dari permasalahan yang kami temukan pada siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi. Sebelum membahas produk yang telah kami buat, saya akan terlebih dahulu menyampaikan permasalahan yang telah ditemukan pada siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi. Jadi, setelah kami melakukan observasi pada salah satu sekolah dasar, kami menemukan adanya permasalahan belajar pada siswa kelas 5, terutama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu peserta didik merasa kesulitan dalam mengidentifikasi jenis majas pada teks bacaan. Dari permasalahan yang telah disampaikan dan juga penyebabnya, kami memberikan solusi dengan membuat aplikasi pembelajaran yang berperan sebagai media pembelajaran, baik dapat digunakan saat di kelas maupun di rumah. Aplikasi tersebut bernama aplikasi Selaras, di mana aplikasi ini berisi pembahasan mengenai materi majas dan juga jenisnya, terutama jenis majas personifikasi, majas metafora, dan juga majas hiperbola. Pada aplikasi ini juga dijelaskan bagaimana ciri dari ketiga jenis majas tersebut, sehingga siswa dapat mengidentifikasi jenis majas dari ketiga ciri tersebut. Kemudian dalam aplikasi ini juga terdapat latihan-latihan soal yang dapat melatih peserta didik dalam mengidentifikasi majas pada suatu teks bacaan. Aplikasi Selaras ini memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu dapat meningkatkan pemahaman konsep majas. Aplikasi ini membantu peserta didik memahami definisi, jenis, dan contoh majas dengan lebih baik. Manfaat yang kedua yaitu dapat mengembangkan kemampuan analisis. Fitur latihan soal dan aktivitas dalam aplikasi melatih peserta didik dalam menganalisis teks untuk mengidentifikasi jenis majas. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar. Aplikasi ini membuat pembelajaran majas lebih menarik dan menyenangkan. Lalu manfaat yang terakhir yaitu manfaat dari segi aksesibilitas. Aplikasi ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja loh. Nah, ayo gunakan aplikasi Selaras untuk membantu pemahaman kamu mengenai materi majas. Pembuatan aplikasi Selaras menggunakan Smart App Creator atau SAC. Dalam pembuatan SAC ini, untuk desainnya itu menggunakan aplikasi Canva. Nah, di dalam aplikasi Selaras juga terhubung ke dalam website Edpuzzle yang dimana peserta didik dapat menyimak video pembelajaran dan juga mengerjakan latihan soal. Selain itu, aplikasi Selaras juga terhubung ke website Padlet yang dimana peserta didik dapat mengerjakan dan juga menyimpan hasil evaluasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Selaras. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Selaras yang sudah diunduh di handphone. Aplikasi ini berbentuk Android yang hanya digunakan untuk handphone yang berbasis Android. Dan pada tampilan awal disajikan tombol play, tombol on off suara. Jika diklik off, maka suaranya akan mati, dan klik on akan muncul kembali suaranya. Kita akan mulai aplikasi ini dengan klik tombol play. Setelah kita klik tombol play, maka akan beralih ke menu. Di tampilan menu ini disajikan 6
menu atau 6 tombol. Yang pertama ada CP dan TP, materi 1, materi 2, video, evaluasi dan profil. Dan juga ada tombol home yang mana ini akan kembali kepada menu sebelumnya, yaitu menu play. Nah, ketika diklik seperti ini, kita klik tombol play lagi. Di sini kita ada tombol off dan on. Kita klik terlebih dahulu CP dan TP. CP pertama yaitu peserta didik mampu memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Tujuan pembelajarannya ini, melalui media selaras, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis majas dalam teks bacaan dengan tepat. Kita akan klik tombol back untuk tombol kembali. Nah, selanjutnya kita akan mengklik tombol materi 1. Pada tombol materi 1 ini disajikan 3 bahan bacaan. Bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3. Bacaan 1 ini merupakan teks naratif atau teks cerita yang di dalamnya ada kalimat majas metafora. Pada awal ini siswa akan mencari dan mengklik kalimat yang menurut siswa termasuk ke dalam jenis majas metafora. Di sini ada kalimat 1 sampai 3. Kita akan klik kalimat yang majas metafora. Bola emas yang menyinari seluruh desa. Ketika siswa mengklik kalimat yang benar, maka muncul tampilan halaman seperti ini. Ada kalimat benar, kalimat tersebut termasuk ke dalam jenis majas metafora. Ada kalimat yang dikopi, yaitu matahari muncul di ufuk timur, bola emas yang menyinari seluruh desa. Disajikan juga maknanya. Maknanya adalah matahari digambarkan sebagai bola emas yang memberikan cahaya dan kehangatan. Kita klik tombol next. Sini akan siswa diberikan pengertian majas metafora dan ciri-cirinya. Kemudian kita next lagi. Kita akan kembali ke materi 1 yang terdiri dari bacaan-bacaan. Siswa akan mengklik bacaan kedua. Pada bacaan kedua ini, siswa diminta untuk mencari dan mengklik kalimat yang menurutnya termasuk ke dalam jenis majas personifikasi. Kita akan mengklik kalimat yang bukan majas personifikasi. Apakah halamannya akan berpindah atau tidak? Coba kita akan klik burung berkicau riang. Maka tidak ada interaksi apa-apa. Namun, ketika kita mengklik kalimat yang merupakan majas personifikasi, maka akan berpindah halaman. Seperti ini. Angin berhembus pelan membelai wajahnya seperti seorang ibu yang penuh kasih. Disajikan juga maknanya sama seperti sebelumnya. Jelaskan juga pengertian majas personifikasi itu apa dan ciri-cirinya bagaimana. Kita klik tombol home. Bacaan ketiga. Bacaan ketiga ini merupakan teks narasi yang dimana siswa akan mencari jenis majas hiperbola. Kita akan membaca mana yang majas hiperbola. Gunung pelangi yang tampak seperti menjulang sampai ke langit. Degling ya, benar kalimat tersebut termasuk ke dalam majas hiperbola. Ada pengertian majas hiperbola dan ciri-cirinya. Kembali ke home. Dan ketika siswa sudah mengerti mana yang termasuk bacaan majas personifikasi, hiperbola, dan metafora, kita akan kembali ke menu dengan mengklik tombol back. Kita akan ke materi 2. Nah, pada materi kedua ini akan dijelaskan pengertian apa itu majas. Klik tombol next. Ada perbedaan majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Kita klik tombol home. Kemudian kita ke video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran ini terintegrasi dengan aplikasi Edpuzzle, di mana ketika siswa menyimak
apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini akan diberikan sebuah soal atau pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Seperti ini. Kita klik tombol play, maka akan berganti ke halaman Add Puzzle. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Add Puzzle, yaitu video pembelajarannya. Kita akan coba mulai saja. Kita klik. Ayo belajar mengenai majas. Kajian merupakan pembelajaran pengertian majas, jenis-jenis majas, dan perbedaannya. Kita akan langsung saja ke soalnya yuk. Memilih majas. Nah, ini adalah pertanyaannya, pilihan ganda. Apa yang dimaksud dengan majas? Kita akan menjawab yang A. Kita submit. Kalau nilainya benar, jawabannya benar, maka nilainya 100. Dan kalau salah, maka nilainya akan tidak bertambah. Selanjutnya kita balik ke aplikasi selarasnya. Sudah dikerjakan video dan tonton video aplikasi pembelajarannya, kita kembali klik tombol back. Selanjutnya kita ke bagian evaluasi, lalu klik uraian. Uraian ini akan mengarah ke aplikasi Padlet, jadi siswa mengajarkan secara individual seperti ini. Ini adalah tampilan Padletnya, ada pertanyaan yang harus siswa jawab sampai seterusnya. Cara menjawabnya mudah saja, siswa tinggal klik tombol plus dan di sini tinggal klik nama, contoh, terus jawabannya. Sudah tinggal klik publish, done, terus di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan ke menu pilihan ganda. Kita akan klik menu evaluasi bagian pilihan ganda. Di sini ada sebuah pertanyaan yang harus siswa jawab, dan jika jawaban benar maka nilainya akan bertambah seperti ini dengan tampilan benar. Jika siswa salah maka akan tampilan seperti ini dan nilainya pun tidak bertambah. Siswa pun tidak dapat melanjutkan ke soal selanjutnya. Maka siswa harus menjawab yang benar baru dapat melanjutkan soal setelahnya, dan seterusnya sampai akhir. Ini adalah tampilan ketika siswa sudah mengerjakan dan terdapat nilainya. Kita akan kembali ke tombol home dan ke profil. Di sini ada pengembang, ada Audi, Dita, Ian, dan saya sendiri, Nur Inaya. Sekian dari saya, terima kasih.